Nama saya Harun, nomor induk mahasiswa 217090007. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, semester 6. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya kepada Ibu Rahayu Konjoingan SHMH mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini saya akan menjelaskan kekerasan terhadap perempuan. Apa itu kekerasan terhadap perempuan? Kekerasan terhadap perempuan, setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau di lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender, perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia, yakni hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut, dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, tindak kekerasan fisik. Tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku atau dengan alat-alat lainnya. Yang kedua, tindak kekerasan non-fisik. Tindakan yang bertujuan merendahkan citra dan kepercayaan diri seseorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau tidak dikehendaki. Yang ketiga, tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal, termasuk keuangan. Akibatnya, korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut. Adapun kekerasan yang sering terjadi kepada perempuan, yang pertama, pelecehan seksual. Pelecehan seksual, segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran pelecehan seksual, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus, sekolah, di pesta, tempat rapat, dan lain-lain. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja, dokter, dukun, dan sebagainya. Akibat pelecehan seksual, korban merasa malu, marah, terhina, tersinggung, benci akibat pelaku, dendam kepada pelaku, syok, trauma berat, dan lain-lain. Yang kedua, perkosaan. Perkosaan, hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari, atau benda apapun ke dalam vagina, anus atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan. Perkosaan dapat terjadi di semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa memperdulikan umur, profesi, status perkawinan, penampilan, atau cara berpakaian berdasarkan pelakunya. Perkosaan bisa dilakukan oleh orang yang dikenal, teman, tetangga, pacar, suami, anggota keluarga, bapak, paman, atau saudara.
Orang yang tidak dikenal biasanya disertai dengan tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan. Tindak perkosaan membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, korban perkosaan bisa mengalami stres, depresi, goncangan jiwa, menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan intim dengan lawan jenis, dan kehamilan yang tidak diinginkan secara fisik. Korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina, berisiko tertular PMS, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, dan lainnya. Yang terakhir, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga suami dan korbannya adalah istri atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan fisiologis atau emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan lainnya. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja, atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan atau tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Saya akan bercerita tentang kasus yang terjadi di awal tahun 2018, yakni kasus suami injak istri yang sedang hamil tua. Di awal tahun 2018, dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya bernama Kasdi. Ia menginjak perut istrinya yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan akhirnya meninggal dunia. Tanpa basa-basi, Kasdi menendang perut istrinya, menanyakan bapak dari bayi sedang dikandungnya tersebut. Karena usia kandungan dengan pernikahan tidak wajar, sambil teriak kesakitan, sang istri menjawab dan meyakinkan Kasdi bahwa anak itu darah dagingnya. Namun, sang suami tetap tidak percaya, kemudian menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali, kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali. Lina pun pasrah menerima pukulan dari suami hingga pada akhirnya mengalami pendarahan. Akibat perbuatan tersebut, Pak Kasdi dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang selanjutnya, solusi agar terhindar dari kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, pahami hubungan yang sehat. Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan terjadi pada ranah personal atau privat. Artinya, pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim seperti pacar. Hubungan yang sehat merupakan hubungan yang saling menghargai dan menghormati. Penting memahami bentuk hubungan yang sehat pada keluarga.
dan kekasih merupakan kunci utama agar terhindar dari kekerasan jika mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar, tingkatkan kewaspadaan atau segera cari pertolongan. Yang kedua, waspada pada perubahan. Orang terdekat kerap menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, waspadalah pada perubahan, gelagat, dan sikap-sikap yang mencurigakan jika sedang berada di tempat umum. Selalu amati kondisi di sekitar Anda dan tetap waspada. Yang ketiga, hindari lokasi yang berbahaya. Menghindari lokasi yang berbahaya seperti tempat sepi dan rawan kejahatan juga bisa menurunkan risiko kekerasan pada perempuan. Hindari pula pulang larut malam karena semakin meningkatnya risiko kejahatan. Atau pergilah berdua bersama teman karena biasanya pelaku mengejar orang yang bepergian sendiri. Yang terakhir, membentuk pribadi yang kuat. Membentuk pribadi yang kuat dan sehat merupakan salah satu cara agar terhindar dari kekerasan. Orang tua dan guru memiliki peranan penting untuk mendidik serta mengedukasi anak perempuan dan laki-laki agar tidak terjerumus pada kekerasan baik sebagai pelaku atau korban. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.